Cara menjual skincare secara online di tahun 2025. Jangan di skip karena video ini akan sedikit panjang. Jadi buat teman-teman yang belum ngerti, saya itu pernah nge-reseller produknya rekan saya, brand skincare, dan itu adalah salah satu lokal brand yang lumayan terkenal di daerah Pulau Jawa. Tetapi setelah saya meresell, saya jual, saya posting, nggak ada yang laku sama sekali. Tapi beberapa bulan yang lalu, ada salah satu orang yang konsultasi ke saya, salah satu member saya punya brand skincare. Saya kasih metode saya yang baru, ternyata work dan dia mendapatkan cuan yang sangat banyak dari bisnis skincare. Jadi ada salah satu brand skincare yang konsultasi ke saya, Mas, saya punya brand produk skincare baru, gimana ya cara menjual produk ini? Padahal di tempat lain itu kan banyak banget brand skincare yang sudah menjamur di luar sana. Dan musuhnya itu bukan musuh yang kaleng-kaleng, yang modalnya miliaran, yang sudah terkenal, yang sudah punya reseller banyak. Gimana saya bisa menjual sedangkan produk saya masih baru? Oke, saya pahami dulu. Saya berpikir sejenak, saya tanya, kira-kira mbaknya punya kenalan dokter nggak? Kebetulan punya, Mas. Nah, saya punya strategi baru. Jadi nanti kita akan ngiklan baik di Facebook Ads atau TikTok Ads ya. Tujuannya bukan untuk menjual produk, tapi kita ngiklan konsultasi gratis tentang seputar kulit dan kecantikan. Jadi nantinya orang-orang yang terkena iklan tersebut akan mengisi formulir dan masukkan ke grup, bisa konsultasi gratis seputar kulit dan kecantikan. Tujuannya apa? Untuk menggali problem dari masyarakat ini apa sih? Ketika dokter ini sudah mengerti keluhan pasien, solusinya apa? Kita mengeluarkan produk tersebut sebagai solusi atas problem mereka. Jadi bisnis skincare itu bukan seperti kita menjual baju. Ini loh ada baju ya, kita pajang lalu kita tawarkan. Kalau baju sih mungkin ada peluang penjualan ya, tapi untuk skincare, orang itu ketika dikasih, tidak disuruh beli ya, hanya sekedar dikasih, itu belum tentu dia memakainya loh. Apalagi dia suruh mengeluarkan uang untuk membeli sebuah skincare yang belum terpercaya. Makanya kemarin saya itu banyak orang yang menghujat saya karena bilang produk itu haram untuk disebutkan di depan. Orang itu ketika kita tawarin sebuah produk, pasti ada yang namanya mental block, ada penolakan. Itu sudah bawaan manusia, sama halnya kayak teman-teman pergi ke mall ya, ada orang nawarin HP Vivo atau nawarin baju. Nah, seringkali teman-teman itu menolak kan? Oh enggak mbak. Atau nih, teman-teman jalan-jalan ke mall, lihat-lihat baju, dari 10 baju yang dilihat, belum tentu teman-teman membeli satu pun. Nah, itulah yang dinamakan dengan penolakan. Nah, harusnya gimana? Ketika kita jualan, kita itu harus menggali dulu apa keluhan market itu seperti apa. Ketika kita bisa mempelajari, menyebutkan lebih dalam keluhan market itu seperti apa, otomatis market itu akan mengira kita itu pakarnya, expertnya di situ. Jadi ketika mereka minta solusi, pasti mintalah solusi kepada yang expert, yang sudah pakarnya. Nah, kuncinya kita menjual skincare di tahun 2025 bukan menawarkan skincare-nya, tapi berusaha menggali problem dari market tersebut. Jadi problem itu ada dua, teman-teman. Kita bisa mencari problem atau kita membaca artikel atau bertanya-tanya kepada market, atau kita bisa membuat sendiri problemnya. Ketika problem itu sudah disebutkan, bikin orang itu sampai ngangguk-ngangguk. Oh iya ya, ternyata aku punya problem ini ya. Bikin dia sadar dulu kalau problemnya ini gawat banget, harus segera diatasi. Nah, ketika dia sudah sadar bahwa dia punya problem, produknya kita keluarkan. Tanpa perlu kita tawari, dia pasti akan membelinya.